Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk pelajaran 10 tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Selamat menyimak. Senangnya meneladani para nabi dan Ashabul Kahfi. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah keteladanan dari Nabi Isa. Dan sekarang kita akan membahas tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda dan 1 anjing yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah yang Maha Esa, dan mereka hidup itu di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi. Saat itu, negeri Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam, namanya Dakianus. Dakianus adalah seorang penyembah berhala yang sangat fanatik. Raja Romawi tersebut, Dakianus, akan menyiksa orang yang tidak mau menyembah berhala tersebut atau yang hanya ingin menyembah Allah. Itulah kepemimpinan dari Raja Dakianus, sehingga Ashabul Kahfi tidak kuat dalam di bawah kepemimpinan dari Dakianus. Akhirnya Ashabul Kahfi memutuskan untuk pergi dari kota Syam tersebut agar tidak mendapatkan dosa karena menyembah berhala. Akhirnya Ashabul Kahfi pergi menuju sebuah gua dan menemukan sebuah gua. Akhirnya menyuruh salah satu di antara 7-nya itu untuk melihat keadaan gua tersebut dan dinyatakan aman. Di dalam gua, pemuda tersebut berdoa kepada Allah. Doanya itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza awala fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, yang artinya, ingatlah ketika pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dan sempurnakanlah apa-apa yang sedang dikerjakan oleh kami. Surat Al-Kahfi. Nah, di dalam gua Allah menidurkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun, sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena guanya menghadap utara, gua itu tidak kepanasan atau tidak terlihat oleh orang. Yang terlihat hanyalah gua yang tidak dipakai, tidak ada orangnya. Anjing yang bersama dengan 7 pemuda tersebut bernama Kitmir. Dia menjaga di luar gua. Dan setelah 309 tahun berlalu, pemuda tersebut sudah bangun dan merasa kelaparan. Akhirnya, 2 dari pemuda tersebut menuju ke pasar untuk membeli makanan. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah tertidur selama 309 tahun. Sementara itu, setelah sesampainya di pasar, mereka aneh, kok memakai pakaiannya berbeda dengan mereka yang lain. Dan orang-orang di pasar pun merasa aneh, mengapa pendatang yang ingin membeli makanan tersebut memiliki pakaian yang berbeda dengan mereka yang ada di pasar. Lalu si pemuda itu membeli makanan dan membayarnya dengan uang yang sebelumnya, 309 tahun sebelumnya. Lalu pedagangnya kaget, uang apa ini? Ini uang perak yang sudah tidak digunakan lagi. Memang kalian dari mana? Dan kedua pemuda tersebut merasa bingung. Ternyata kita sudah tertidur 309 tahun lamanya. Karena sampai-sampai uangnya tidak laku digunakan. Alhasil, pedagang roti tersebut memberitahukan kepada raja. Rajanya itu sudah berubah menjadi raja yang adil, raja yang bijaksana, arif, tidak lagi seperti Raja Dakianus yang sangat kejam kepada rakyatnya.
Akhirnya raja tersebut memerintahkan penjaganya untuk melihat kondisi dari pemuda tersebut. Ternyata jumlah pemudanya itu tidak hanya 2 orang, melainkan 7 orang. Namun semuanya sudah meninggal dunia di dalam gua. Dan penjaga itu memberitahukan kepada raja bahwa pemuda-pemuda tersebut berjumlah 7 orang dan sudah meninggal dunia. Alhasil raja itu ingin melihat dari kondisi pemuda tersebut, apakah sudah benar meninggal atau belum. Sesampainya di luar gua, raja ini melihat bahwa Kitmir yang anjing setia pemuda tersebut sudah meninggal. Dan setelah di dalam gua, raja itu pun sedih dan merasa sudah lalai. Dan raja tersebut berdoa kepada Allah karena sudah melupakan akhirat. Juga raja tersebut bersedih karena bahwa hanya Allah lah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Dan itulah dari kisah-kisah 7 pemuda soleh yang tidur selama 309 tahun. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Tugas hari ini adalah kerjakan soal berikut pada buku tulis agama ya. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.